Hai guys, ngapain? Lo apa kabar? Timot di sini baik-baik aja, semoga kalian juga sehat dan keren selalu ya. Buat yang baru datang di channel ini, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan kekepoan gue sekaligus mencari jawaban dari segala misteri di dunia musik. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja apa aja sih yang ada di otak gue ketika gue ngebahas tentang konyolnya orang-orang di dunia musik. Subuh-subuh sekitar jam 4:30 pagi waktu Amerika Serikat, sebuah band pop punk yang udah lama gak kedengaran kabarnya tiba-tiba mengumumkan sesuatu melalui social media Twitternya mereka yang mengatakan kalau mereka officially landed on Mars, atau bisa dibilang mereka telah berhasil sukses mendarat di planet Mars. Ya bener banget kalau lo udah pernah baca, yaitu Green Day. Dan di tweet itu mereka juga menampilkan sebuah foto yang ngeliatin ada sebuah chip yang dipegang oleh seseorang. Kemudian di chip itu ada tulisannya Green Day since 1986. Sebagai pengikut pop punk, pastinya lo pada tahu kalau Green Day memang terbentuk pada tahun 1986 dan mulai beraktivitas di dunia musik itu sekitar tahun 1987. Nah, ternyata chip itu adalah milik NASA yang sedang melakukan misi untuk mempelajari interior di planet Mars. Nah, ternyata NASA ini berkolaborasi dengan Green Day, di mana sebuah chip yang bertuliskan Green Day since 1986 itu dimasukkan ke dalam robot lander, yaitu alat milik NASA yang berfungsi untuk diturunkan di planet lain untuk melakukan observasi data. Dan robot lander ini yang berkolaborasi dengan Green Day diberi nama Lander Insight, yaitu kepanjangan dari Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport. Jadi intinya, alat ini sudah mendarat di planet Mars pada tanggal 26 November 2018. Dan alat ini akan meluncurkan seismometer dan menanamkan satelit pendeteksi panas di bagian inti planet Mars. Sehingga para ilmuwan di bumi ini nantinya bakalan bisa lebih mempelajari lagi tentang planet Mars dan bisa memberitahu informasi baru terkait dengan bumi. Nah, rencananya pesawat lander ini akan berada di planet Mars selama 24 bulan alias 2 tahun. Berarti harusnya udah selesai di tahun 2020 ya. Kecewa dikit tapi nggak apa-apa, karena gue pikir ini beritanya bener-bener personel dari Green Day itu beneran mendarat di planet Mars ya. Ternyata cuman nebeng nama doang yang memang itu bertujuan untuk menaikkan publikasi NASA pada saat melakukan penelitian itu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya Green Day ini juga berkontribusi kepada sejarah. Ya nggak sih? Karena pasti lo juga udah pernah baca kan kalau saat ini di planet Mars itu memang sedang dipersiapkan suatu sektor lingkungan di mana nantinya akan diharapkan manusia bisa pindah dari bumi ke Mars. Nah, kalau misalnya ini beneran terjadi, ya berarti Green Day memang bener dong masuk dalam catatan history kalau dia semacam berjasa lah ya untuk mendeteksi bahwa Mars ini bisa kan dijadiin tempat tinggal. Ya nggak sih? Iya dong. Well, kita get back into the music matter lagi ya. Dimana kabarnya NASA itu ternyata ingin berkolaborasi lagi dengan musician. Nah, ternyata pilihan NASA ini jatuh kepada 3 band. Band apa aja sih? Yuk kita lihat. Ya, jadi NASA ini memilih band-band yang dianggap oleh mereka tuh unik untuk menjadi ikon NASA di kemudian hari. Nah, pada saat itu Green Day dianggap unik karena Green Day itu memiliki energi yang kuat banget untuk merepresentatifkan anak muda pada saat itu di Amerika Serikat. Seperti kita tahu bahwa Green Day itu sempat booming lagi setelah sekian lama gak kedengeran dengan album mereka American Idiot. Nah, setelah Green Day, pilihan pertama mereka jatuh kepada band Blink-182. Menurut NASA, Blink-182 menjadi salah satu pilihan karena dianggap memiliki nama band yang unik. Dan anggapan unik bagi NASA ini memang bener kayaknya yang unik NASA doang deh yang mikir kayak gitu. Jadi menurut NASA, angka pada Blink-182 dibacanya bukan 182, tapi 182, 18-2. Kalau misalnya Blink-182 kan Blink 182, tapi kalau NASA ngebacanya Blink 182, Blink 18-2. Ya emang sih kalau misalnya kita pronounce gitu kayaknya aneh ya. Tapi sebenarnya kalau kita translate into
teks itu sebenarnya sama, 182. Kita aja bilangnya Blink 182, bukan Blink 182. Iya gak sih? Ya tapi nggak Blink 182 juga. Ya, well anyway, NASA menganggap bahwa 182 itu mirip dengan kode yang sering digunakan oleh mereka saat melakukan misi keluar angkasa. Dan selain Blink-182 ada band lainnya yang masih dalam genre sama ya, kalau bisa gue bilang ya pop punk juga gitu, adalah band Sum 41. Sebenarnya gue nggak terlalu jelas ini kenapa NASA memilih Sum 41 untuk menjadi pilihan mereka nantinya untuk misi keluar angkasa. Tapi kabarnya NASA melihat Sum 41 itu sebagai ikon di mana mereka memiliki keunikan tersendiri. Di antaranya adalah cover album dari Sum 41 yang berjudul Does This Look Infected yang dirilis pada tahun 2002 dengan cover di situ ada seseorang laki-laki yang kelihatannya itu udah turned into zombie, ya nggak sih? Udah kayak jadi zombie, terus kayak ada lukanya gitu. Nah, setelah gue pikir-pikir dan gue ngebayangin barusan memang saat gambar itu muncul, ya yang terpikirkan oleh gue Sum 41 sih. Jadi di sini maksud gue adalah cover itu memang berhasil menjadi icon dari Sum 41. Well, oke, tapi gue nggak tahu kenapa itu bisa sampai menjadi pilihan NASA untuk menjadi icon mereka ya. Dan next reason yang dianggap unik lagi oleh NASA adalah albumnya Sum 41 yang berjudul Chuck yang dirilis pada tahun 2004. Nah, cover di album ini juga memang nggak biasa ya, dimana di situ digambarkan ada beberapa orang, terus di atasnya kayak ada pesawat tempur, dan terlihat kayak kekeosan gitu. Nggak tahu, gue ngeliatnya mungkin kayak perang atau suatu daerah yang sedang diserang, I don't know. Tapi yang jelas gue nggak tahu kenapa NASA menganggap ini unik dan mereka mengacu pada dua cover album tersebut. Yang pastinya NASA memiliki analisis lain yang gue nggak tahu dan kita nggak di-share. Nah, band ketiga di sini yang menurut gue agak menyimpang dari Blink-182 dan juga Sum 41, even kepada Green Day. Maksud gue di sini menyimpang bukan artinya bandnya itu memiliki aliran yang sesat, tapi maksud gue ini dia nggak sealiran aja sama Green Day, Blink-182 dan juga Sum 41. Karena band ini alirannya adalah rock alternatif British. Jauh kan? Siapa lagi kalau bukan Muse. Well, ternyata walaupun dari sisi genre musik ini Muse sangat menyimpang ya dari Blink-182 dan yang lainnya, ternyata filosofi yang dipilih NASA kepada band Muse ini adalah yang paling relate dengan luar angkasa. Gimana enggak? Muse itu punya lagu yang berjudul Starlight. Dan Starlight ini merupakan single kedua mereka dari album yang juga bertemakan alam semesta, yaitu bernama Black Holes and Revelations. Dirilis pada tanggal 4 September 2006 di Inggris. Dan kalau lo perhatiin lirik lagu dari Starlight, ini memang benar-benar menggambarkan sesuatu yang sangat relate dengan NASA. Di mana lagu itu menceritakan tentang suatu imajinasi dari seseorang yang lagi ngeliat ke sebuah pesawat, khususnya pesawat luar angkasa yang sedang membawa beberapa orang yang dia kenal. Dan bahkan gak cuman kenal, tapi orang-orang yang ada di pesawat itu adalah orang-orang yang dia cintai. Dan pesawat itu terbang membawa orang-orang ini pergi jauh banget, sampai mereka menyeberangi sebuah lubang hitam di angkasa. Dan udah abis itu mereka gak kelihatan lagi, gara-gara si lubang hitamnya itu tertutup kembali. Nah di sini menurut gua ini adalah lagu dengan lirik yang sangat relate dengan NASA. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti yang tadi gue udah bilang di awal, kalau lo pasti udah tahu kan kalau Mars itu memang sudah dipersiapkan untuk menjadi hunian selain bumi. Di saat nanti apabila memang benar bumi akhirnya tidak bisa lagi dihuni. Nah, kalau kita relatein sama lagunya Muse yang berjudul Starlight ini, kita nanti mungkin suatu saat kita bisa lihat tanda kutip, artinya kita nggak ngelihat langsung, tapi bisa aja kita ngelihat dari media TV atau media online, baik itu artikel berita ataupun sosial media, di mana kita dikabarin kalau mungkin orang-orang yang kita kenal tidak kenal as in personal, tapi bisa aja dia mungkin orang terkenal, pejabat kah, atau orang yang berimpact besar terhadap beberapa masyarakat gitu. Dan orang-orang ini ternyata dikabarkan sudah membeli sektor di planet Mars. Dan kita dapat kabar kalau mereka diterbangkan atau mereka sudah menuju hunian baru mereka di planet Mars.
Di sini penggambaran Muse adalah orang-orang yang mereka kenal dan dia cintai gitu, dibawa oleh pesawat dan pergi ke suatu tempat yang dia sampai nggak bisa lihat lagi dari bumi gitu. Sama kan? Kalau misalnya orang-orang besar nanti itu dia pergi ke planet Mars, ya kita dari bumi udah nggak bisa ngeliat mereka lagi. Ya pokoknya intinya menurut gue itu paling relate ya, tapi gue nggak tahu sih pada akhirnya NASA ini nantinya akan memilih siapa, either Blink-182, Sum 41 atau Muse. Menurut kalian NASA bakalan pilih siapa? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian pada malam minggu ini. Dan buat lo yang mau ngerekomendasiin gue untuk topik lain terkait dengan musik, bisa banget langsung komen di bawah atau bisa juga ke Instagram. Kalian bisa langsung DM ke Instagram gue @_timotanantia. Nanti bakalan gue baca dan gue consider bakalan gue pakai atau enggak. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Bye!